يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qra bi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul aliyyul azim. Sama kita hormati dan kita muliakan DKM Musalla Al-Hidayah akhina fillah Al-Ustadz Namdi beserta jajaran. Mohon maaf lahir batin tidak saya sebutkan satu persatu. Senantiasa DKM kita selalu diberkahkan usianya, sehat lahiriah batiniahnya, istiqamah dalam menjadi pengurus di Musalla Al-Hidayah. Yang sama kita hormati Ustadz Fakhrul Razi beserta asatid lainnya, mohon maaf lahir batin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati segenap para tokoh, para sepuh, bini sepuh jamaah Musalla Al-Hidayah, jamaah Terhib Ramadan 1447 Hijriah, bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan, remajawati yang saya cintai. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sama-sama dapat silaturahim di Musalla Al-Hidayah. Di penghujung Sya'ban yang sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan
nampaknya sudah tercium tamu yang agung yang diagungkan oleh zat yang maha agung. Tamu mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Pak, ada satu hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim, maka muliakan dhaifah, tamunya. Selain memang tamu secara maksud hadis ini adalah tamu yang biasa hadir ke rumah, tapi secara tersirat juga tamu di sini termasuk Ramadan. Kita Pak, kalau mau kedatangan lurah, ini Mushola Al-Hidayah, ini satu RT Pak sibuk. Apalagi kalau mau kedatangan gubernur, wah, 1 bulan sebelumnya di mushola dikisrik supaya kelihatan glowing, ya Pak ya. Mempersiapkan jalannya, tempatnya, nanti gubernur di mana, makanannya apa, tuh itu gubernur mau datang. Terlebih ini Pak, bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, agung, yang datangnya setahun sekali, yang belum tentu kita ini bisa ketemu dengan bulan suci tersebut. Jangankan tahun besok Pak, tahun ini aja belum ada yang ngasih garansi kita bisa ketemu. Makanya kita dianjurkan dari mulai bulan Rajab itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya semuanya kita doa yuk. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ini doa yang sangat masyhur, dibaca oleh orang-orang yang beriman pada saat masuk Rajab. Mohon keberkahan di bulan Rajab, mohon keberkahan di bulan Sya'ban. Dan isi doa kita mohon oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada bulan suci Ramadan. Maka malam hari ini kita tarhib. Tarhib itu apa sih Pak? Nah, kita ngaji sedikit. Tarhib itu akar kata dari bahasa Arab. Asal katanya adalah rohaba. Rohaba tarhibun. Mempunyai arti tarhib itu adalah gembira, senang, lapang dada, menerima dengan 2 telapak tangan. Ini secara lughawinya Pak. Kata tarhib ini selain dipakai sebagai menyambut sesuatu yang berarti dalam hidup kita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan keridhaan, secara istilah makna yang luas, tarhib itu biasa dipakai pada saat mau menyambut bulan suci Ramadan. Senang Bu, ibu, Bu, ada berapa potong ibu-ibu? Biasanya kalau kajian tuh banyak ibu-ibu. Ini yang banyak bapak-bapak. Berarti Pak nih kiamat masih jauh. Sebab kata Rasul itu, ciri-ciri kiamat Pak, yang menonjol perempuan lebih banyak. Buktinya malam hari ini laki-laki lebih, berarti kiamat masih
Alhamdulillah. Maka pada momentum terhib ini, sebagian orang-orang yang beriman itu mengadakan menyambut bulan suci Ramadan ini dengan banyak cara, Pak. Maka ada istilah budaya bawa cara, agama bawa ciri. Saya ulang. Budaya bawa cara, agama bawa ciri. Biasanya itu tarhib Ramadan diisi dengan muhasabah, diisi dengan zikir, diisi dengan syukuran, diisi ada yang dengan tahlil sya'banan, roahan, diisi dengan pawai obor. Pawai obor itu budaya, Pak. Jangan diaru-aru. Ini kadang-kadang mohon maaf lahir batin yang terjadi di masyarakat ini, Pak. Kalau kita menghidupkan budaya, itu seringkali dibilang sesat, seringkali dibilang bid'ah, seringkali dibilang haram. Memang Rasul itu nggak ada istilah pawai obor. Rasul itu nggak bikin roahan kalau bulan Sya'ban. Rasul itu nggak bikin acara 3 hari kalau orang meninggal. Rasul itu nggak bikin tarhiban kalau puasa, gitu. Tapi ulama kita ini cerdas, Pak. Ulama kita ini kan, Pak, berpegang itu kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini patokan hukum kita, ya Pak ya. Karena kita nggak bisa Pak langsung memahami Al-Quran tanpa ijma ulama dan qiyas. Gitu ya Pak. Nah, ini kalau kajian hukum terpanjang dah. Kembali ke laptop biar waktunya keburu. Jadi momentum budaya ini adalah momentum yang baik. Ulama kita cerdas dengan mengadakan tarhib Ramadan, ngumpulin masyarakat, banyak hikmah di situ Pak. Yang tadinya nggak pernah ketemu jadi ketemu. Yang tadinya saling melengos dengan acaranya tarhib Ramadan jadi nyapa tuh. Yang tadinya barangkali rada malas sodako, dengan adanya tarhib Ramadan minimal mah air putih ngasih tuh. Ulama kita cerdas Pak. Selain daripada itu tarhib Ramadan, tradisi budaya yang kita kerjakan, selain daripada itu adalah syiar Islam. Ya Pak. Syiar Islam guyub, kalau bahasa Betawinya guyub, kumpul. Ya Po ya. Ya Po. Po. Biasanya Bang orang perempuan, ini orang perempuan nih zaman emak saya waktu masih hidup. Ini biasanya kalau menjelang Ramadan 2-3 hari udah sibuk ke Lenteng Agung beli merang. Orang dulu. Orang dulu. Nyak dulu pakai merang kagak? Nyak masih apal. Iya, kisrik baik pakai abu gosok. Iya. Orang dulu kalau mau nyambut Ramadan biasanya mau terawih malam pertama, orang dulu itu Pak beli merang buat keramas. Sekarang mah zaman udah canggih, ada sunlight, ada pentin, macam-macam sampo, ada kelir, ada dop dan lain-lain. Tapi buat kita Pak bukan masalah merang dan sampoannya, bukan itu Pak yang menjadi soal. Hati kita sampoin. Hati kita sampoin. Itu maksudnya. Adapun kita sampoan orang tua kita pakai merang, zaman sekarang itu pakai sampo yang dijual di warung, itu mah simbol Pak. Gitu. Ya Pak ya. Tapi ada yang pokok. Dalam diri kita ini mau memasuki bulan suci bersihin hati. Yang sering dongkol, bini sering dongkol sama laki, minta maaf. Laki sering dongkol sama bini, emang lantaran bini gak ngerti kalau pagi gak diseduhin kopi, minta maaf. Ama tetangga rada sewot, ama tetangga rada benci, maafin. Udah Pak,
Bersihin kita punya hati. Kalau kita punya hati lapang, lega, enak Pak, sesuai dengan judul kita Tarhib Ramadan. Menerima tamu dengan mulia, dengan hati yang lapang. Maka legain hati kita. Ya Pak ya, legain hati kita. Iya, kalau ketemu orang melengas-melengos, cembetut kan gak enak Pak, air muka asem. Betul apa betul? Minimal kita kalau ketemu orang, kita bisa senyum Pak, ngasih senyum. Karena sedekah yang paling murah, kalau duit kagak punya, tenaga emang lagi sakit-sakitan, ide emang kagak punya ide, ya udah senyum Pak, senyum. Itu sedekah paling murah. Sedekah paling murah. Kata Rasul itu, at-tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu adalah bagian sedekah. Pak, maka Tarhib Ramadan di sini adalah dalam rangka kita menyambut tamu mulia bulan suci Ramadan, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa bangga. Kumpullah kita di sini. Isi dengan zikir, sholat maghrib berjamaah, ada kajian. Tiada lain adalah untuk ngeces diri kita. Barangkali selama ini rada drop. Ini DKM luar biasa cerdas juga. Mau Ramadan bikin tarhib ngumpulin jamaah. Ini adalah bagian ngeces kita Pak. Ngingetin kita bahwasannya kita mau menyambut bulan yang agung. Kita sambut dengan bahagia. Diadakannya muzakarah, kumpul bersama. Alhamdulillah. Ibu senang gak datang Ramadan Ibu? Senang. Udah dikasih duit buat beli daging belum? Belum. Nah, iya. Lah kalau orang-orang perempuan Bang, ya kalau mau Ramadan minta duit bagi, kalau emang ada mau bagi. Biasanya orang perempuan itu kalau hari pertama dia ngebahagiain suami dan anak tuh. Paling kagak mah iga tulang muda dia beli. Bu, udah beli iga tulang muda belum? Iya, hari pertama tuh biasanya munggahan. Ya. Momentum tarhib ini Pak, isi dengan silaturahim. Minimal dengan keluarga terdekat, kerabat terdekat, sahabat terdekat, minimal keluarga terdekat. Yang punya masih orang tua, silaturahimin orang tua. Ya. Apakah bawa yang ada di rumah? Bawa Pak. Ustaz, orang tua saya udah meninggal Ustaz. Apakah saya masih bisa berbuat baik Ustaz? Bisa. Minimal kalau kita punya orang tua bahagiain, senengin Pak. Kalau kita ke rumah orang tua itu minimal jalannya juga rada miring. Ya Pak, jangan lempeng. Gitu. Jangan datang ke rumah orang tua minta makan sementara datang lenggang. Girangin orang tua kita. Ada mie di rumah, bawa mie. Apa ke bawa? Jangan kebalikannya. Kita datang ke rumah orang tua tangan kosong, pulang bawa gembolan. Kadang dari rumah tangan kosong nyampe rumah orang tua nanya, masak apa mak? Bagi duit kagak? Ya Pak. Maka Al-Quran bilang tuh, anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Ini pokok Pak. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama orang tua kandung, bapak emak kita, emak yang brojolin kita. Yang kedua adalah bapak ibu mertua kita, itu orang tua kita tuh. Yang ketiga adalah guru kita yang ngajarin alif-alifan, yang ngajarin ngaji, yang ngajarin agama, yang nuntun kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu guru kita. Ustaz, saya bokeh, boro-boro ngasih orang tua, boro-boro ngasih guru, minimal silaturahmi.
Ini mah kagak sih sama orang tua, kalau orang mana lagi susah aja datang ke orang tua. Giliran ada masalah datang ke orang tua. Giliran nggak punya duit ngilik babanya minjem duit. Giliran punya duit orang mana lupa sama baba maknya. Maka lihat tuh bang, orang dulu bang. Orang dulu mah bang, bini atu anak 12. Oh, orang dulu. Ada di sini orang dulu. Enggak, ini kalau saya lihat masih muda-muda semua ya. Orang dulu mah bang. Iya, rada kreatif orang dulu mah. Iya. Bini 1 anak 12, tapi keurusan bang semuanya. Tuh orang tua dulu. Ya. Apalagi mau Ramadan gini punya anak 12, yang 1 bawa tentengan, yang 1 bawa ayam, 2 elah. Ya kan girang pisan ya. Kata mau babanya tahu begitu mau gua ngejak lagi aja yang rada banyak. La ilaha. Ayo Pak, persiapkan dalam tarhib Ramadan ini bukan hanya sekedar kita kajian, tapi persiapkan ilmu menjelang puasa. Ini yang pokok. Persiapkan kita punya mental, persiapkan kesehatan lahiriah batiniah. Kalau kita sudah siapkan diri kita dengan sehat zohir, sehat batin, lalu kemudian kita jatuh sakit, itu di luar puasa kita. Jangan sampai puasa kita ini hanya sekedar puasa ikut-ikutan. Jangan sampai Ramadan ini hanya dijadikan sebagai seremoni. Jangan jadikan Ramadan ini adalah ibadah sekedar musiman. Jangan Pak, jangan. Maka bahasa Quran itu Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berarti ini adalah seruan secara khusus dari Allah. Bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman sudah pasti Islam. Kalau dia mukmin sudah pasti muslim. Muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin sudah pasti muslim. Maka seruan di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, telah diwajibkan, alaikumussyam, atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu perintah puasa, nabi-nabi terdahulu sudah ada puasanya Pak. Nabi Adam berpuasa pada cara syariat di zamannya. Nabi Daud berpuasa dengan cara syariat di zamannya. Maka perintah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah perintah yang khusus yang diberikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Pak, jadi zaman Nabi terdahulu udah ada puasa. Setelah Nabi terdahulu, baginda Rasul diutus sebagai Nabi dan Rasul serta mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu Pak, kita hadir di sini. Ayo sama-sama kita bersihin pikiran kita, bersihin dari rasa suudzon, bersihin dari rasa buruk sangka, bersihin dari rasa praduga yang gak baik, buruk sangka terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap saudara, buang. Prasangka-prasangka buruk terhadap diri kita, istri kita, anak-anak kita, buang. Tetangga kita, buang.
Kalau kita mempunyai pikiran husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada istri, anak dan tetangga, jembar kita punya hati, Pak. Maka puasa itu di dalamnya madrasah, tarbiyah, pembelajaran buat kita. Bukan hanya sekedar kita menahan haus dan lapar, belajar menahan kita punya mata untuk tidak melihat yang maksiat. Belajar kita punya lisan untuk tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Belajar kita punya telinga untuk mendengar yang baik-baik. Belajar kita punya kaki untuk senantiasa mengarahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu sudah mampu, maka jadikanlah puasa kita ini adalah puasa daimun, puasa sepanjang umur hidup. Ya, Pak. Jadi puasa itu kita kendalikan kita punya nafsu, Pak. Yang tadinya barangkali makannya ngebadok, mulut ngebadok. Datangnya puasa paling tidak makannya juga jadi diatur. Yang selama ini nafsu kita barangkali liar, Pak, liar. Nafsu kita barangkali selama ini tidak terarahkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita kendalikan, bukan dimatikan, Pak. Tidak ada yang bisa mematikan nafsu. Tapi kita hanya mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, Pak. Karena bulan Ramadan itu, Pak, nafsu kadang-kadang lebih dominan. Apalagi menjelang maghrib. Ya, itu lontong kelihatan mantep banget, Pak. Ya. Air putih kelihatan marjan. Bakwan, lontong, apa boleh dibeli? Semua dibeli, udah dibeli mah menjelang buka puasa. Paling top kita minumnya teh sama lontong satu. Kenapa itu jam 5 semua rasanya ingin dimakan, Pak? Itu nafsu kita. Ya, Bu. Ya, Bu. Makanya kalau puasa, Bu, jangan apa baik dielek. Ntar giliran mau teraweh, ya bugah. Ujung-ujungnya teraweh kagak. Karena kebanyakan buka puasa. Ya, Pak. Makanya puasa jangan puasa dendam. Jangan puasa dendam. Ini mentang-mentang puasa seharian, datang maghrib, ya apa gue depan mata dihabek. Ini namanya puasa nafsu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Iya. Juga kalau terawih jangan milih imam, Bu. Ya. Jangan milih imam. Ono mah Pak Rahmat, imamnya ada lelet, males gua gitu. Ntar aja gua tungguin Ustadz Nandar. Barangkali dia mah rada cepet. Ya. Imamnya rada lama, milih-milih. Ono 11 sampai 23. Jangan milih-milih, Ibu. Kalau emang Ibu tinggal di tempat sholat tarawihnya 11 rakaat, ikutin. Jangan komplain. Kalau memang di tempat kita 23, ikutin. Jangan komplain. Dua-duanya ada tuntunan, Pak. Ini kadang-kadang ceriwis banget sih. Yang 11 ngatain yang 23. Rasul nggak ngerjain 23 katanya. 11. Iya kan? Sehingga nggak mau ikutan sholat dia Al-Hidayah, anti. Al-Hidayah mah kunut, saya nggak kunut. Giliran subuh lari ke sono ka sopa joe. Iya kan? Iya. Jangan begitu. Islam nggak ngajarin gitu, Pak. Ya, Pak. Mau kunut nggak kunut itu ada imam mazhabnya. Ya, Pak. Ada imam madhabnya. Mau 11, mau 23, ada imam madhabnya. Ada penanggung jawabnya. Tugas kita adalah mau ambil yang mana. Di dalam melaksanakan ritual ibadah, mau menganut kepada imam madhab yang mana tugas kita itu. Ya, Bu. Bu. Jadi kalau terawih jangan nyari imam yang cepat ya. Ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Imam juga kudu sadar. Ya, kebangetan cepet jangan, kebangetan lambat juga jangan. Di belakang banyak aki-aki sama nenek yang sedang-sedang, ya,
Segala sesuatu itu kalau yang sedang-sedang itu enak Pak. Kebangetan cepat kesehatan nenek-nenek. Apalagi itu ya Pak, kalau kita lihat di YouTube ada salah satu pesantren, saya kalau untuk jadi makmumnya Pak nggak mampu saya itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah gitu kan. Itu pesantren mana itu Pak? Ya. Dua ilah. Allah Akbar. Jangan ya Pak ya. Itu juga nggak boleh, nggak bagus. Yang enak santai aja Imam, santai. Boleh diwasal, yang penting tajwid dan makhrajnya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, boleh diwasal enggak apa-apa. Mau satu nafas juga enggak apa-apa. Yang penting tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka dalam kaedah baca Quran itu ilmu tajwid, ada yang disebut bacaan wasal, ada yang disebut bacaan waqaf. Ya. Walaupun itu tanda waqaf, kalau dibaca wasal boleh, yang penting ngewasalnya benar. Ya. Apalagi di situ nanti ada nun ziyadah. Kalau ada nun ziyadah berarti cara ngewasalnya beda. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Berarti di situ ada nun ziyadah. Ya, ada nun ziyadah, cara baca wasalnya juga beda. Maka kembali ke laptop. Yuk kita isi Ramadan ini dengan sesuatu yang baik-baik, Pak. Apalagi tadi Ustaz Nandi udah bilang, ini punya cita-cita besar. Kita doain bareng-bareng, kita dukung bareng-bareng. Ini musola mau ada perluasan jadi masjid. Amin. Amin. Mudah-mudahan terwujud tahun ini. Mudah-mudahan terwujud habis lebaran. Allah hadirkan dermawan. Allah hadirkan miliarder. Allah hadirkan triliuner untuk ngebebasin nih tempat sebelah. Biar ini supaya musola Al-Hidayah tambah makmur, tambah maju. Amin Pak. Biar terwujud ya Pak ya. Apalagi tadi saya dapat cerita, ini punya cita-cita kayak masjid di Jogja, Joko Kalian. Maka katanya di sini ada ngopi gratis, ngeteh gratis gitu Pak. Maka besok saya kalau dari mana-mana siang kalau pengen ngopi, radanya pusing, saya bisa mampir ke Al-Hidayah. Numpang ngopi. Alhamdulillah. Pak, Bu, ini udah punya cita-cita bagus. Jangan pernah pelit hitung-hitungan. Kalau memang punya cita-cita seperti itu, tengokin musola kita, kopinya habis, isiin. Nggak usah pakai di WA, kopi habis di grup, jangan. Inisiatif aja, aqua habis, beliin walaupun segalon. Karena ini apa? Pak, bentuk peduli kepada sesama itu adalah nilai yang sangat mulia. Maka Joko Kalian itu kalau kita lihat dia kasnya nggak pernah nolnya itu banyak Pak, selalu kosong. Ini mohon maaf lahir batin, kadang-kadang masjid, mohon maaf, bukan nggak bagus. Kas dikumpulin puluhan juta, ratusan juta, tetangganya kelaparan nggak tahu. Tetangganya anaknya putus sekolah nggak tahu. Ada yatim di sebelahnya nggak tahu. Ada orang jompo di sebelahnya nggak tahu. Tapi tiap Jumat diumumin kasnya puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Na'udzubillah min dzalik. Bukan nggak boleh Pak, bagus ada kas. Tapi diimbangi, lihat di sekitar kita siapa saja yang membutuhkan minimal 8 asnaf, itu harus diperhatikan Pak. Maka jadikan momentum Ramadan ini adalah momentum daripada bukan hanya sekedar puasa, tapi membangkitkan giroh semangat kemanusiaan, kepedulian sesama kita,
Agar apa? Agar Islam ini terus maju, bukan hanya sekedar syiar, tapi mengamalkan ajaran-ajaran dari Islam itu sendiri. Insya Allah. Ya Pak ya. Ini udah masuk waktu. Ustaz Nadar, Ustaz Nandi, udah masuk waktu. Udah masuk ya? Alhamdulillah, udah masuk waktu Isya. Belum? Masih ada? Ya, mudah-mudahan ini rencana kan habis Isya Pak. Kata Ustaz Nandi, ya kan, ini udah ada soto. Jadi kalau misalkan ceramahnya habis Isya, takut soto berubah jadi bubur. Makanya dimajuin sebelum maghrib gitu. Tapi tidak mengurangi rasa syiar dan hikmah Pak ya. Rasa semangat kita menyambut Ramadan. Rasa semangat kita untuk menggaungkan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahkan di penghujung Ramadan ini. Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Semuanya. Marhaban syahrul siyami. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyami. Semuanya. Marhaban. Marhaban syahrul siyami. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyami. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan silaturahim kita yang sebentar ini menjadi turunnya asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan usia kita, Allah syahadkan lahiriah batiniah kita, Allah jembarkan rizki zahir batin kita, Allah selamatkan dunia akhirat kita, Allah berkahkan dunia akhirat kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.